hari ini anak-anak? Baik? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai model kajian Islam, ya. Poin-poin yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan macam-macam model kajian Islam. Pengertian. Model kajian identik dengan epistemologi. Saya bangun boleh? Model kajian identik dengan epistemologi. Sedangkan epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori atau ilmu. Menurut bahasa, epistemologi berarti teori atau ilmu tentang pengetahuan. Menurut istilah, epistemologi dapat diartikan atau didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari asal-usul metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Epistemologi berbicara tentang teori ilmu pengetahuan yang di dalamnya mencakup sumber, cara atau metode mendapatkan ilmu pengetahuan dan bagaimana melakukan validitasnya. Poin yang kedua yaitu macam-macam model kajian Islam. Model kajian Islam. Sebelum membahas tentang model kajian Islam, kita akan membahas mengenai dari perspektif Barat, yaitu dalam perspektif Barat dikenal 3 aliran epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Yang kedua, empirisme. Yang ketiga, positivisme. Rasionalisme adalah, ada yang tahu? Yang berasal dari akal. Yang berasal dari akal atau rasio. Terus yang empirisme berasal dari pengalaman. Pengalaman indrawi ya. Terus yang ketiga, positivisme. Penelitian. Yang bersumber dari penelitian. Oke, boleh. Terus dalam perspektif Islam, Muhammad Abid Al-Jabri membagi model kajian Islam menjadi 3, yakni model tekstual, bayani, model demonstratif, burhani, model intuitif, irfani. Ini ya tokohnya ya. Sekalian kenalan. Ini Muhammad Abid Al-Jabri yang mengungkapkan ada 3 epistemologi dalam Islam. Oke, yang pertama, epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks, ya. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Dalam studi Islam, teks dikelompokkan menjadi 2. Apa saja? Teks nas adalah bersumber dari terus teks non nas dari karya-karya para ulama, hasil ijtihad atau hasil penemuan. Itu masuk dalam epistemologi bayani. Objek kajian. Objek kajiannya meliputi
Objek kajian dapat dilakukan dengan menggunakan indera keenam. Ada yang punya indera keenam? Ya. Oke. Seperti hal-hal gaib, hal-hal di luar fisik atau metafisik ya, tidak bisa dilihat oleh indera ya. Terus objek kajian yang mungkin diketahui hanya lewat dalil naqli, nas, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke. Selanjutnya corak berpikir bersifat intuitif atau kontemplatif dan transenden. Tidak mengandalkan logika rasional seperti atau penerapan tekstual seperti bayani, tapi lebih menekankan pengalaman batin langsung ya, melalui penelitian hati dan pendekatan spiritual terhadap realitas. Oke? Nah, dari sini sudah bisa kalian ambil kesimpulan bahwanya bayani seperti apa, burhani seperti apa, irfani seperti apa. Kalau burhani apa? Mengandalkan apa? Logika. Burhani logika ya. Terus kalau irfani intuitif. Kalau bayani mengandalkan penelitian. Oke. Mari kita ibu tampilkan sebuah cuplikan ya yang menjelaskan mengenai kisah Sa'ad Al-Tusari yang menjadi ahli sufi sejak bayi. Kisah Sahal Al-Tusari menjadi ahli sufi sejak balita. Sahal bin Abdullah Al-Tusari lahir di Tusar. Dia adalah ahli sufi yang sangat terkenal. Perjalanan hidupnya penting untuk diteladani, dan dia memiliki kisah yang menakjubkan saat masih balita. Saat itu Sahal baru berusia 3 tahun. Di usianya yang masih belia, Sahal sudah terbiasa untuk beribadah. Tidak hanya ibadah wajib, namun ibadah sunnah juga. Hal ini dia tiru dari pamannya yang selalu bangun di tengah malam untuk melakukan sholat. Hari ini pun paman bangun lagi untuk sholat. Setelah terbangun, Sahal lalu menjalankan ibadah. Dia memanjatkan doa kepada Allah dengan khusyuk. Sejak saat itu, Sahal selalu terbangun di tengah malam untuk beribadah. Hal ini membuat pamannya merasa kagum sekaligus khawatir. Subhanallah, anak sekecil itu sudah rajin beribadah. Suatu malam, sang paman menegur keponakannya itu. Dia merasa khawatir akan kesehatan Sahal yang masih kecil. Tidurlah nak, engkau masih kecil, setiap malam selalu terjaga. Kau membuat paman ini khawatir. Mendengar nasihat pamannya, Sahal justru menangis. Ada apa Sahal? Sahal tidak bisa tidur, paman. Mengapa? Setiap hendak tidur, Sahal selalu merasa gelisah, paman. Apa yang membuatmu gelisah? Cobalah cerita kepada paman. Sahal kemudian bercerita bahwa dia teringat pada satu peristiwa yang terjadi pada saat dia masih di dalam kandungan. Masih teringat dengan jelas. Saat itu aku mendengar Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan saat itu aku menjawab, "Ya, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku." Aku selalu teringat setiap kalimat ini terpejam, paman. Sang paman kemudian memberikan satu nasihat yang dapat membantu Sahal untuk tidur. Apabila engkau merasa gelisah dalam tidur, ingatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Dan jika lidahmu bisa bergerak, maka ucapkanlah, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku.
Sekarang tidurlah. Ini sudah larut malam. Baik, Paman. Selama 3 hari berturut, Sahel melakukan nasihat dari pamannya, dan dia pun bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali dia terbangun dan merasa gelisah, dia akan berzikir. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Sahel merasa bersyukur sekali mendapatkan bantuan dari pamannya. Setelah 3 hari berlalu, Sahel menceritakan pengalamannya kepada paman. Sahel sudah mengamalkan zikirnya selama 3 hari ini, Paman. Alhamdulillah. Apakah itu bisa membantumu? Iya, Paman. Bagus. Kalau begitu, mulai sekarang ucapkan 7 kali setiap malam. Sahel menjalankan nasihat pamannya. Setiap malam, dia mengucapkan zikir sebanyak 7 kali. Setelah terbiasa mengucap sebanyak 7 kali, paman memberikan nasihat untuk mengucapkannya sebanyak 11 kali setiap malam. Sahel semakin terbiasa mengucap zikir. Tidak terasa, sudah setahun Sahel mengamalkan nasihat pamannya itu. Sudah 1 tahun, Paman. Kini Sahel sudah sangat terbiasa berzikir. Sahel bisa merasakan manis dan syahdunya zikir. Amalkan terus, jangan sampai terputus. Berzikirlah dengan istiqomah hingga ajal menjemputmu. Insya Allah, Paman. Ketika usianya menginjak 7 tahun, Sahel harus masuk sekolah seperti anak-anak lainnya. Bagaimanapun, ilmu adalah hal yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani hidup di dunia ini. Namun, Sahel memiliki kegelisahan lain. Bagaimana jika sekolah justru membuatku lalai dalam zikir, Paman? Engkau khawatir waktu ibadahmu akan berkurang? Begini saja, kita buat kesepakatan dengan guru. Engkau hanya akan hadir di sekolah selama 1 jam. Setelah itu, engkau bebas menggunakan waktumu untuk hal lainnya. Apakah guru akan mengizinkannya, Paman? Jika engkau berjanji akan bersungguh-sungguh selama 1 jam itu, maka kau tidak perlu khawatir. Meskipun Sahel hanya hadir 1 jam saja, tapi dia termasuk murid yang cerdas dan aktif. Dia selalu menanyakan hal-hal yang mengusik pikirannya dan membuatnya gelisah. Sayangnya, tak satu pun jawaban yang diberikan oleh para guru itu dapat memuaskannya. Akhirnya, Sahel memutuskan pergi ke kota Abadan untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Sahel bertemu dengan satu ulama yang dapat memuaskan semua rasa penasarannya. Beliau adalah Abi Hamzah bin Abdullah Al-Abadani. Sahel pun menetap cukup lama untuk menimba ilmu. Ketika dia telah cukup dewasa, Sahel melakukan perjalanan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Mekah, Sahel bertemu dengan Dunun Al-Misri, ulama besar dari Mesir, dan Sahel pun berguru kepadanya. Sahel menjalankan kehidupannya dengan sederhana. Saat masih kecil, dia telah terbiasa mengamalkan puasa dahr, yaitu puasa dengan 1 kali berbuka pada waktu sahur. Dimulai dari berbuka puasa 1 kali sehari. Oke, baik. Ngantuk? Ngantuk? Semangat? Terima kasih. Baik, setelah kita melihat cuplikan mengenai tentang Sahal ini merupakan seorang ahli sufi, ya, seorang sufi, yang mana proses kesufiannya tidak langsung dimiliki, tetapi melalui beberapa tahap atau proses
memiliki perbedaan mendasar, namun juga titik temu yang saling